namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saya percaya setiap kita berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Mari kita bawa seluruh hidup kita pagi hari ini hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh rahmat, Engkau Allah yang setia, berkenan hadir dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Bahkan di dalam ibadah online ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dengan bersatu hati, kami percaya Engkau Allah yang hadir dan melimpahi kami dengan sukacita yang daripadamu. Terpujilah namamu Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, segenap hati kita mau memuji Tuhan. Sukacitamu Tuhan melimpah atas kami. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yes, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Siap menerima sukacita yang daripada Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara semuanya. Biar kekuatan yang dari Tuhan itu berlimpah atas kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah,
bagi Allah kita. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, menara kekuatan, kota perlindungan bagi kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, haleluya. Oh, kaulah Tuhanku, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Hanya namamu ya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. hanya satu nama yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Yesus namanya. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
kita siapkan hati kita. Dialah Tuhan yang setia, Yesus Raja atas hidup kita. Dan Dia selalu mendengar setiap doa-doa kita. Ketika kita bersungguh hati datang kepada Tuhan, menyembah Dia, Dia Allah yang setia mendengarkan setiap doa kita. Setiap penyembahan kita, itu menyukakan hatinya. Thank you Jesus. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban doaku Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yes Tuhan, hanya Kaulah segalanya.
bukan Tuhan yang jauh. Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Ketika kami umat-Mu datang menyembah dan berdoa, Engkau Tuhan Maha mendengar, Engkau Tuhan Maha hadir. Dan saat ini Tuhan, kami pun mau dekat dengan Engkau, bukan hanya sekedar kami mau meminta sesuatu, tapi kami mau belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Belajar seperti umat-Mu ya Tuhan yang mau merendahkan diri untuk diajar kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah atas kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa setiap dari saudara dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dalam melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri tema adalah iman yang teguh. Mari saya mengajak setiap dari kita untuk membaca Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Bapak dan Ibu bisa membuka Alkitab Bapak dan Ibu di rumah saudara masing-masing ataupun melihat layar di HP saudara maupun di TV saudara. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 firman Tuhan berkata, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus." Demikianlah firman Tuhan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bicara mengenai iman yang teguh. Ada banyak orang hari-hari ini bahkan salah atau memiliki konsep dan pemahaman yang salah mengenai iman, sehingga bisa dikatakan iman yang keliru. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya banyak orang yang bicara mengenai iman. Ada banyak orang yang sering kali mengucapkan tentang iman, mereka lah yang keliru mengenai iman. Kadangkala banyak orang mengatakan bahwa iman itu bicara berkaitan dengan perasaan maupun keadaan. Nah, saya mau katakan saudara, dua hal tersebut itu pasti keliru. Kenapa demikian saudara? Bukan berarti iman itu tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan ya saudara. Kalau misalkan iman kita disangkut pautkan atau hanya dikaitkan dengan perasaan saja, perasaan manusia, perasaan kita seringkali saudara biasanya ditentukan oleh kalender, yang dimana ketika tanggalnya semakin tua semakin menurun. Demikian juga saudara, apabila iman kita dilihat hanya dengan keadaan saja saudara, keadaan itu seperti halnya rupiah. Kalau misalkan iman kita atau rupiahnya semakin menaik, maka iman kita juga menaik. Kalau misalkan rupiahnya menurun, maka imannya pun menurun. Sehingga kita tidak bisa melihat iman yang sejati kalau hanya dikaitkan dengan perasaan maupun keadaan saja. Nah saudara-saudaraku, yang paling penting yang perlu kita tahu adalah iman yang besar bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar. Sekali lagi saya ulang saudara, yang penting itu bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Iman sebesar apapun, kalau imannya keliru pasti imannya akan goyah saudara.
Berbeda dengan halnya kalau misalkan imannya kecil, kadangkala ada keraguan, tapi misalkan imannya benar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, maka otomatis dia akan menjadi kuat, teguh, kokoh ketika ada badai kehidupan yang dia jalani. Dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini perlu namanya iman yang benar. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara melihat kisah atau menonton film dari The Lion King? Di situ digambarkan di dalam sebuah film tersebut adalah seorang anak singa yang bernama Simba. Seorang anak singa itu bernama Simba sedang ada dengan temannya yaitu Nala, saudara. Satu kali mereka berdua sedang berjalan untuk pergi ke ladang hijau yang bagus sekali. Ketika mereka sedang berjalan ke sana, mereka melihat satu area yang gelap. Mungkin rasanya area yang baru bagi mereka, cukup menyeramkan area tersebut, asing bagi mereka, saudara. Karena penasaran dari Simba dan temannya ini, mereka pergi justru untuk ke tempat tersebut. Ketika mereka sudah sampai di tempat tersebut, itu tempatnya gersang, saudara, bahkan pohon-pohon yang sudah mati ada di situ. Dan suasana tempat itu sangat sepi dan sunyi, saudara. Saat mereka berjalan di tempat itu, ada segerombolan serigala mendatangi mereka karena mereka melihat ketakutan, saudara, sehingga mereka lari. Simba dan Nala ini sampai satu titik di mana di ujung jalan mereka rasanya udah tertekan, ketakutan terjadi di situ, saudara, dan merasa terancam oleh serigala-serigala tersebut. Lalu Simba ini hanya berkali-kali menyaut atau memanggil ayahnya di dalam hatinya. Dia di dalam hatinya memanggil ayah, 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 saudara. Nah, namun satu ekor serigala tersebut mendatangi dia atau mendekati dia untuk menerkam. Lalu dia dengan inisiatif untuk melawan dia, mengaum. Bayangkan saudara, serigala yang kecil, singa yang kecil, saudara. Singa yang kecil ingin mengaum serigala untuk tujuannya untuk menakut-nakuti. Lalu dia dengan sekeras tenaga karena dia takut, saudara, dia mengaum. Yang keluar adalah, saudara, bukan suara singa yang kecil, melainkan singa yang besar. Lalu serigala-serigala tersebut takut lalu lari begitu saja. Dan lalu dia melihat ke belakang, ternyata ada ayahnya, saudara. Dari kisah ini kita melihat bagaimana hubungan dari ayah dan anak itu sangat dekat, saudara. Ketika dia hanya memanggil di dalam hatinya, ayahnya itu menolong tepat pada waktunya, saudara. Sehingga kita melihat, saudara, sekalipun dalam kehidupan kita, di tengah tekanan, di tengah situasi terancam, di tengah situasi yang sulit bagi kita, kita melihat kisah itu. Kalau misalkan kita percaya bahwa Tuhan kita atau Bapa kita senantiasa menolong tepat pada waktunya, otomatis kita akan senantiasa memiliki iman yang kuat, saudara. Yosua 1 ayat 9 pernah seringkali kita dengar adalah kuat dan teguhkanlah hatimu, saudara. 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini bisa kita melihat bahwa ada kisah ini adalah kita dituntut untuk menguatkan dan teguhkanlah hati setiap dari kita, yaitu adalah kuat dan teguhkanlah imanmu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya ketika sedang mengalami keadaan sukar atau keadaan sulit apapun kehidupan kita saat ini. Kalau misalkan kita memiliki iman yang benar, iman yang kita percayai, otomatis kita akan ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali lagi di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Di situ dikatakan oleh Rasul Petrus, apakah iman kita itu perlu namanya suplemen atau vitamin, saudara? Rasul Petrus mengatakan perlu, makanya dia bilang katakan harus bersungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu, saudara-saudara. Nah saudara-saudaraku, siapa yang perlu namanya usaha untuk menambahkan iman tersebut, saudara? Karena teguh dalam iman itu berbicara mengenai usaha daripada apa yang harus kita tambahkan untuk iman kita. Teguh dalam iman melibatkan sebuah usaha, yaitu usaha untuk menambahkan kepada iman kita semua hal yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Siapakah itu yang terus berusaha? Yaitu adalah kita sendiri, saudara. Kita perlu namanya usaha untuk menambahkan iman setiap daripada kita. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26 merupakan kisah atau ayat Alkitab berbicara tentang buah roh. Ini adalah sama dengan sepadan ceritanya
sejajar bagaimana 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudara bisa membacanya di rumah. Saya tidak akan membacakan untuk setiap dari saudara karena saya percaya setiap dari kita sudah tahu buah roh tersebut. Dan Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara bisa membacanya di rumah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh? Mungkin kita bertanya bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh. Apalagi saudara di tengah situasi seperti ini, permasalahan kehidupan yang kita jalani itu bukan kita hadapi dengan robot ya saudara. Kalau misalkan robot itu sistemnya sudah jelas, kita akan berhadapan, kalau ada masalah ini pasti kesini dan kesini. Nah, kita berbeda saudara, kita diperhadapkan dengan manusia itu punya ceritanya berbeda, punya permasalahan kehidupan yang berbeda. Makanya perlu namanya iman yang kuat, yang teguh dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang saat ini kita jalani. Mungkin kita buka usaha, kita berhadapan dengan orang, itu karena memang perlu namanya iman yang kuat dan teguh saudara. Nah, bagaimana caranya kita memiliki iman yang kuat dan teguh? Yang pertama adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Kalau misalkan kita ragu-ragu atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya kita, otomatis kita mempunyai iman yang loyo, iman yang takut, iman yang lemah. Sehingga kita menjalani kehidupan rasanya gak ada pengharapan, rasanya buntu saudara. Berbeda halnya kalau misalkan kita memiliki iman yang sepenuhnya percaya sama Tuhan. Nah saudara, perlu kita sadari janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita perlu namanya melihat ke belakang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya kita masing-masing. Karena ketika Tuhan pernah bekerja di tahun-tahun sebelumnya, maka otomatis Tuhan juga akan mampu bekerja di tahun-tahun sekarang. Di tengah situasi saat ini, mungkin waktu dulu kita pernah ada dalam keadaan sulit, Tuhan tolong. Masa keadaan yang saat ini yang sama pun, yang mungkin hampir mirip, Tuhan masa tidak bisa menolong? Kita harus pegang percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong setiap dari kita. Makanya saudara, di dalam Alkitab kita melihat kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air, dia penuh dengan kepercayaan, dia berjalan lalu dia ragu-ragu, dia jatuh tenggelam gitu saudara. Nah, perlu namanya iman yang kuat, padahal senantiasa Tuhan beri penolong, beri kekuatan kepada setiap dari kita untuk menjalani hari-hari yang begitu ada yang kita harus jalani hari-hari ini. Itu perlu namanya iman. Sehingga ketika kita percaya dengan Tuhan, dengan kokoh, dengan sepenuhnya, otomatis kita mempunyai iman yang kuat, teguh, kokoh saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu makanya bagaimana cara kita untuk memiliki iman yang kuat dan teguh adalah kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Jangan ragu-ragu karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin hari ini janji Tuhan belum tergenapi, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapi janji tersebut. Yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan itu ya dan amin. Nah saudara, yang kedua bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh, yaitu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7, di situ dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Apa saja yang perlu ditambahkan saudara? Kebajikan, dan kebajikan akan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan kasih kepada semua orang. Nah saudara-saudara, berikut ini adalah ilustrasi bagaimana kita perlu namanya bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, perlu menambahkan iman kita, perlu menambahkan usaha daripada kita untuk menambahkan iman kita agar senantiasa kuat dan teguh. Demikian ilustrasi tersebut saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita itu seperti halnya demikian. Mungkin boleh minta tolong Pastor Irfan untuk melihat, kasih tunjuk. Ini adalah iman kita atau faith kita saudara-saudara. Nah iman kita diberikan kepada setiap dari kita itu sama takarnya saudara. Cuman perlu namanya kita bersungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita. Coba saya minta tolong untuk Pastor Irfan untuk berdirikan ini agar berdiri tegak, kokoh gitu. Gimana caranya coba? Coba berdirikan. Rasanya susah ya saudara, ini semakin jatuh dan jatuh karena iman kita itu seringkali seperti demikian. Ketika ada angin meniup itu pun jatuh saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan di 2 Petrus tadi ayat 5 sampai dengan 7 perlu namanya kesungguh-sungguhan untuk berusaha. Mungkin boleh dibuka sambil kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan harus sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita adalah kebajikan, lalu pengetahuan, lalu penguasaan diri saudara, ketekunan,
kesalehan, kasih akan sesama kita, saudara-saudara kita, bahkan kasih kepada semua orang. Itu semua harus kita tambahkan. Itu semua harus kita tambahkan ke dalam iman kita ya saudara. Sehingga apa yang terjadi terhadap iman kita saudara, iman kita akan menjadi berdiri kokoh seperti demikian. Mungkin terima kasih Pastor Irfan sudah menolong. Nah saudara, kita melihat bagaimana iman atau faith kita ketika kita isi dengan pengetahuan, dengan kesalehan kita, dengan kebajikan, dengan penguasaan diri, ketekunan dan lain sebagainya, kasih akan saudara, bahkan kasih semua orang, maka kita akan berdiri kokoh. Ketika ada badai bertiup pun dia akan berdiri kokoh saudara, karena sudah terisi dengan apa yang terjadi, apa yang sudah kita tambahkan. Makanya firman Tuhan mengatakan harus ditambahkan, kita harus sungguh-sungguh menambahkan. Jangan hanya kita menerima iman tanpa kita menambahkan iman kepercayaan kita, sehingga kita tidak goyah saudara. Nah saudara-saudara, 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Petrus mengingatkan pada setiap dari kita bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mempunyai iman kepada Tuhan, itu harus perlu namanya menjaganya dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini berarti dengan arti kata sepenuh hati, bukan setengah hati. Ketika kita memiliki iman, kita ragu-ragu, kita mempunyai setengah hati, otomatis kita akan jatuh, akan tertiup dengan mudahnya, akan goyah. Ketika kita demikian saudara, mempunyai hati yang penuh, sepenuh hati percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak main-mainan, maka kita akan kuat seperti demikian saudara. Nah, ada 7 sifat baik yang tadi saya sudah bacakan untuk kita tambahkan dalam kehidupan kita, mungkin baik dari buah roh. Nah, saya mau katakan bahwa usaha kita dengan sungguh-sungguh akan membawa iman kita teguh dan kuat. Sekali lagi saya katakan, usaha kita dengan sungguh-sungguh akan membawa iman kita kuat dan teguh. Kalau misalkan kita mempunyai usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh akan mempunyai iman yang kuat dan teguh, saudara. Nah, dampak dan resiko apa sih yang kita lakukan kalau misalkan kita bersungguh-sungguh dengan iman kita? Saudara-saudaraku, di ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa saudara? Orang yang tidak melakukan dan berusaha apalagi bersungguh-sungguh untuk menambahkan imannya semuanya itu, maka ia tidak akan giat atau tidak berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau misalkan dia nggak pernah bersungguh-sungguh untuk menambahkan iman, dia nggak pernah tahu mengenal Tuhan yang benar. Waktu itu saya pernah menyampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita mengetahui bahwa janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Ketika kita tahu Tuhan kita mengenal dia dengan benar, otomatis iman kita akan semakin kuat dan diperkokoh saudaraku. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sama seperti hamba yang dalam perumpamaan waktu itu saudara berhutang 10.000 talenta. Ketika dia sudah dihapuskan, dia lupa akan apa yang sudah tuannya lakukan. Nah itu seringkali kita juga demikian, kita mempunyai iman tapi kita lupa untuk menjaganya atau bersungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita. Nah yang ketiga saudara, bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh selain daripada kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita. Dan yang ketiga saudara adalah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perjalanan iman kita sama seperti seorang pelari saudara yang menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Ketika dia berlari, perjalanan hidup kita ini seperti demikian. Ketika kita berlari mencapai garis akhir yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang sudah kita tahu iman kita saudara. Nah, perjalanan hidup kita ini tidak selamanya lancar dan mudah saudara. Semakin jauh kita berlari, semakin banyak pula tantangan yang kita harus hadapi di depan kita nanti saudara. Lalu semakin banyak pula tantangan tersebut itu berusaha untuk menghentikan setiap daripada kita. Bahkan langkah-langkah kita akan terasa ditahan karena banyak tantangan yang terjadi. Nah itu yang perlu namanya iman yang kuat dan teguh. Ketika kita terus berlari, kita melatih
namanya berlatih dan mempersiapkan diri, tantangan itu akan selalu ada dan akan semakin berat saat kita sudah semakin mendekati garis finish. Ketika kita mempunyai persiapan, mempunyai kedisiplinan untuk melatih atau memelihara iman kita ini, saudara, otomatis saudara, iman yang kita pegang, iman yang kita percaya ini akan membawa kita semakin kuat dan kokoh karena kita udah persiap dan pelihara. Gitu saudara. Jadi iman yang kokoh dan teguh perlu dipelihara dan butuh perjuangan, butuh waktu dan butuh pengorbanan yang sangat besar. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah diri kita saat ini sedang bertumbuh di dalam iman atau sedang menjaga iman kita, memelihara iman kita dengan baik atau tidak? Atau jangan-jangan kita hanyut ikut arus dunia yang mudah menggoncangkan iman kita? Kiranya saudara, nasihat Petrus ini mendorong untuk setiap dari kita bagaimana kita memelihara iman kita. Timotius mengajak kita untuk memelihara iman kita agar kita senantiasa memiliki iman yang kuat, saudara. Saya ingat saudara ketika waktu ada satu teman pergi ke atas gunung melihat, kan ada ceritanya lagi mau pergi ke atas, mendaki lah ceritanya saudara. Mereka mempunyai target tujuan tertentu sampai atas. Tujuan sampai atas puncak gunung tersebut. Ketika mereka berjalan itu seperti seorang pelari ya, mempunyai sebuah tujuan yaitu garis finish. Kita juga orang-orang yang punya pendakian itu punya garis finish adalah puncak, saudara. Ketika mereka berjalan di tahap pertama, mungkin pos 1, pos 2, semakin lama semakin jauh, saudara. Rasanya kalau misalkan kita mempunyai kepercayaan, aduh itu puncaknya kok semakin jauh, rasanya akan pernah sampai-sampai, saudara. Berbeda halnya kalau misalkan dia mempunyai iman yang kuat dan kokoh, itu saya bakal sampai. Mungkin tantangannya lebih berat karena semakin jauh kita berjalan, waktu kita, tenaga kita udah dikuras. Bahkan makanan kita perlu namanya suplemen, perlu diisi. Ketika kita mendaki itu perlu namanya makanan juga. Bahkan waktu kita rasanya udah capek, lelah banget. Ini kapan, kenapa gak sampai-sampai. Nah berbeda halnya kalau misalkan dia mempunyai tujuan harus sampai puncak. Apapun yang terjadi, tantangannya, rintangannya pun, perjalanannya yang rasanya sulit itu akan rasanya mudah kalau misalkan mempunyai iman yang kuat, kepercayaan yang kuat. Sampai di mana titik di mana dia sampai di puncak. Demikian kehidupan kita perlu namanya iman yang kokoh. Memang butuh pengorbanan waktu, tenaga kita dikuras untuk menambahkan setiap dari kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat, satu karakter Kristus terbentuk dalam diri kita, berarti karakter lain itu pun akan diperkuat. Kalau misalkan kita melatih diri kita, menambah atau menjaga iman kita tegap teguh dan kokoh, otomatis karakter-karakter lain yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu akan terbentuk kembali, saudara. Akan menjadi pembentukan karakter yang dibuat itu menjadi luar biasa. So, perlu namanya kita memperkuat iman dan memperkokoh iman setiap dari kita. Saudara-saudaraku, 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberi alasan. Itu yang diungkapkan oleh George Washington Carver. Jadi saya mau ringkas firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 3 poin bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita agar iman kita semakin kuat, semakin kokoh berdiri walaupun badai kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Walaupun badai kehidupan yang menerpa saudara, tetap kuat dan kokoh karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu ya dan amin. Dan yang ketiga saudara, kita perlu namanya memelihara iman kita agar senantiasa iman yang kita percaya, iman yang kita pegang ini menjadi kekuatan dalam kehidupannya kita. Saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap dari kita dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bisa berkumpul di ibadah online pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, melalui firman-Mu yang telah hamba sampaikan itu berasal daripada-Mu Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan menjadi kekuatan rema dalam kehidupan jemaat-Mu saat mereka melakukan ibadah. Berkati setiap dari kami Bapa, kami tahu Tuhan kami mempunyai keterbatasan, kelemahan Tuhan untuk mempercayai iman. Tapi ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Dan ajar kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau. Bahkan kami berusaha bersungguh-sungguh untuk menambahkan setiap iman kami Tuhan. Melalui pembacaan firman-Mu dan hal lain sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa iman setiap dari kami bisa kuat dan kokoh. Kami percaya Tuhan
Ajar kami untuk senantiasa memelihara iman kami. Berikan penghiburan, penolong daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hari-hari ini mungkin jemaat-Mu yang saat ini sudah mulai jauh daripada Tuhan. Mungkin imannya kendor, tapi kami percaya Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka untuk senantiasa mempunyai iman yang kuat dan teguh. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Kiranya urapan-Mu turun bagi mereka semua. Jemaat-Mu yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Namun ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, saya mengajak setiap dari kita yang mempunyai anak untuk sama-sama mendorong anak-anak saudara mengikuti ibadah Fun Kids yang diadakan pada pukul 9 pagi selesai daripada ibadah ini. Sehingga anak-anak bisa bertumbuh juga sebagaimana kita diberkati melalui firman Tuhan, dan anak-anak kita juga bisa bertumbuh dengan Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan yang kedua saudara, saya mengajak setiap dari kita untuk mengikuti doa malam setiap hari Selasa pada pukul 7 di channel YouTube GKPBMDC Garut. Link akan di-share melalui via sosial media maupun grup WhatsApp yang ada. Dan yang ketiga saudara, bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung dengan Kesan, saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama gabung dengan Kesan, karena Kesan adalah kelompok saling memperhatikan. Dan yang selanjutnya saudara, bagi Bapak dan Ibu yang hendak mengembalikan persembahan, maka Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama melalui via transfer yang ada, dan yang kedua Bapak dan Ibu juga bisa memberikan atau mengembalikannya untuk pekerjaan Tuhan melalui amplop gereja yang dilakukan di ibadah onsite maupun setiap hari Selasa sampai dengan Jumat di gereja atau di sekretariat gereja. Demikian pengumuman yang perlu saudara perhatikan, dan saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama minggu depan untuk sama-sama beribadah kembali, untuk melihat atau belajar bagaimana firman Tuhan menguatkan setiap dari kita dan kerinduan kita untuk melayani Tuhan saudara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, bersyafaat terlebih dahulu Tuhan untuk keadaan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami ada. Mungkin hari-hari ini ada banyak organisasi atau oknum tertentu yang sengaja untuk menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kami, Engkau yang lindungi sehingga mereka tidak menjadi satu alat yang mematikan Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan untuk kedamaian Indonesia senantiasa, khususnya Pak Jokowi dalam memerintah atau memimpin bangsa Indonesia. Berikan hikmat daripada-Mu, takut akan Engkau Tuhan, bahkan jajaran-jajaran pemerintah yang lain, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan ini Tuhan daripada-Mu, dan bahkan rakyat Indonesia senantiasa bekerja sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari ini hendak mengembalikan persembahan, Kau yang kuduskan, Kau yang sucikan, sehingga persembahan mereka menjadi alat di mana untuk membantu pelayanan gereja GKPBMDC Garut. Kami juga berdoa, bersatu hati berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami ada yang saat ini, yaitu gereja GKPBMDC Garut. Kami menyerahkan setiap gereja, setiap kegiatan-kegiatan gereja, khususnya ibadah online maupun ibadah onsite yang berlaku, bahkan ibadah Fun Kids, sehingga mereka senantiasa ketika mereka melakukan ibadah ini menjadi bertumbuh dengan Engkau Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami memiliki kerinduan mempunyai gedung secara permanen, gedung pribadi Tuhan, gedung yang punyanya Engkau Tuhan, gedung yang dimiliki oleh Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang bekerja, Engkau tepat pada waktunya mengatur semua yang dibutuhkan, izin-izinnya, dana yang dibutuhkan, bahkan tanah yang dibutuhkan Bapa. Semuanya ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tangan saudara dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama, dan berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.